إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil faidah-faidah dari ayat yang telah kita sebutkan. Kata beliau, min fawaidi qawlihi azza wa jal wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Faidah-faidah dari firman Allah, wa makaru wa makarallah, mereka bermakar dan Allah pun bermakar, dan Allah adalah sebaik-baik yang bermakar. Faedah yang pertama kata beliau, anna a'da'ar rusul yakiduna lahum wa yamkuruna lahum, bahwa musuh-musuh para rasul itu akan terus melakukan tipu muslihat dan bermakar untuk mencelakakan para rasul. Ya. Dan tentunya mereka pun akan terus bermakar untuk pengikut-pengikut para rasul. Nah, ini sesuatu yang memang pasti terjadi, Pak. Orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada yang hak, itu tidak akan dibiarkan ya oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Terutama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi ya, mereka sadar bahwa kejayaan Islam itu dengan tauhid dan sunnah. Maka mereka berusaha untuk memadamkan tauhid dan sunnah. Maka kewajiban kita tentu menghadapi makar-makar mereka itu dengan bagaimana caranya. Ya, Allah sudah menyebutkan caranya dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian ya tipu daya mereka, makar mereka. Ternyata Allah menyebutkan bahwa makar mereka itu tidak akan berbahaya. Selama kapan? Selama kita terus sabar, istiqamah di atas din, dan terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ya sebagian kita karena takut disebut radikal lah, teroris lah, akhirnya dia lepaskan sunnah. Gak sabar dia dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, La yusafu Allahu bil makri ala sabilil itlaq. Bal yuqal inna Allaha makirun biman yamkuru bihi. Allah tidak boleh disifati dengan makar secara mutlak. Akan tetapi kita katakan bahwa Allah bermakar kepada orang yang ingin bermakar
ya, untuk menghancurkan agamanya. Kenapa? Li'anna al-makra idza dzukira mutlaqan sara muhtamilan lin-naqs. Karena makar kalau disebutkan secara mutlak itu maknanya jadi kurang. Iya. Tapi ketika disebutkan makar itu adalah terikat. Itu bahwa Allah bermakar kepada orang yang bermakar terhadap wali-walinya, itu jadi sempurna. Tapi kalau Allah pemakar, jadi kurang, Pak. Kalau dimutlakan begitu. Seperti halnya misalnya sifat marah. Sifat marah bagi Allah tidak boleh dimutlakan. Tidak boleh dikatakan Allah pemarah. Sebab kalau dimutlakan jadi jelek, jadi kurang. Tapi kita katakan bahwa Allah marah kepada orang yang berhak untuk dimarahi. Maka pada waktu itu menjadi sempurna. Iya. Faedah yang ketiga, jawazul mufadalah bainal khaliq wal makhluk fil wasf. Bolehnya mufadalah membandingkan keutamaan antara khaliq dengan makhluk dalam sifat. Karena di sini Allah mengatakan wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Iya, di sini Allah sedang membandingkan antara makar Allah dengan makar siapa? Makhluk. Bahwa makar Allah itu lebih baik, lebih hebat. Adapun makar makhluk sehebat apapun lemah di hadapan makar Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita apa? Untuk tawakal. Karena makar Allah itu lebih baik, lebih kuat, lebih hebat. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sambil kita terus istiqamah, terus berdakwah, terus menyampaikan tauhid. Iya. Maka mereka yang hendak bermakar, bagi Allah mudah untuk menghancurkan makar mereka itu. Kemudian kata beliau min fawaidi qaulihi ta'ala, faidah-faidah yang ada dalam firman Allah berikutnya, yaitu surat ayat yang ke-55, di mana Allah Ta'ala berfirman, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadakulah ke tempat kembali kalian, dan aku akan menghakimi di antara kalian dalam perkara yang kalian perselisihkan. Faedah yang pertama kata beliau dari ayat ini, at-tanbih ala annahu yanbaghi an tudzakkar an-nas bi ahwalil anbiya as-sabiqin, yaitu peringatan selayaknya manusia itu diingatkan tentang keadaan para nabi terdahulu. Karena Allah mengatakan idz qala Allah. Idz di sini maknanya apa? Dzaraf. Ya. Ada kalimat yang dihilangkan takdirnya
Udhkur idh qala Allah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa. Fayambaghi an yudzakkar al-insan an-nas. Ya, fayambaghi an yudzakkira al-insanu an-nasa bi ahwalil anbiya as-sabiqin lima fi dzalika min mahabbatihim wa sana'i 'alaihim wa ma'rifati ahwalihim wa ibqa'i dzikrahum wa qari dzalika min al-masalihil 'azimah. Maka seorang insan selayaknya mengingatkan manusia tentang keadaan para nabi terdahulu, menceritakan tentang para nabi terdahulu. Supaya apa? Supaya semakin mencintai para nabi, memuji para nabi, mengenal keadaan mereka, ya, dan maslahat-maslahat besar yang lainnya. Makanya Allah dalam Al-Quran ya menceritakan tentang para nabi. Nabi Yusuf, bahkan cerita Nabi Yusuf itu khusus satu surat. Nabi Musa dalam beberapa surat, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kenapa Allah ceritakan? Untuk diambil pelajaran-pelajarannya, Pak. Iya. Faedah yang kedua, isbatul qaul lillah wa annahu bihurufin wa bi aswatin masmu'ah. Penetapan bahwa Allah disifati berbicara. Dan Ahlussunnah meyakini Pak, Allah berbicara itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Di sini Allah mengatakan idz qala Allah. Ingatlah ketika Allah berkata, berfirman. Berarti di situ ayat ini menunjukkan ya bahwa Allah berbicara. Dan keyakinan ini Pak diselisihi oleh kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah, di mana kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah meyakini Allah tidak disifati dengan berbicara. Iya. Makanya mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu diciptakan. Bukan firman Allah, bukan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka mengingkari sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas kesesatan yang nyata. Karena berapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara. Hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak sekali. Iya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Pak bahwa Allah berbicara itu dengan suara yang terdengar. Dan keyakinan ini diselisih oleh kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah meyakini bahwa Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Mereka menyebutnya dengan kalam nafsi. Iya. Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Ini akhi sebetulnya ingin mengatakan Allah tidak berbicara, tapi malu-malu. Makanya mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Antum ngomong sama teman tapi nggak pakai suara, gimana? Gimana teman antum akan bisa memahami? Iya. Ini jelas bertabrakan dengan ayat-ayat. Karena ayat ini tegas mengatakan idz qala Allah ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa. Ini menunjukkan khitab ya, masmu', pembicaraan yang didengar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, ar-rad ala man qala inna kalam Allah wal ma'na an-nafsi al-qa'im bi nafsih. Ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah, berbicaranya Allah itu katanya makna nafsi. Kalam nafsi tadi, Pak. Artinya Allah berbicara tidak dengan suara.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fa inna hadza la yusamma qaulan. Karena orang yang berbicara tanpa suara itu tidak disebut berbicara. Gagu namanya, Pak. Tuh ngomong sama teman, kok pada diam-diam aja sih? Dari hati ke hati ngomongnya. Tanpa suara. Itu namanya bukan ngomong, Pak. Iya. Ini jelas sesuatu yang aneh. Wa in utliqa alaihi al-qaul fala budda an yuqayyad kama fi qouli ta'ala wa yaquluna fi anfusihim. Kalaupun misalnya dimutlakkan ucapan pada diri sendiri, Allah selalu menyebutkan itu dengan kata-kata fi anfusihim. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 28. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan mereka berkata pada diri mereka, ya, kenapa Allah tidak mengadab kami disebabkan oleh ucapan kami? Ya, falamma aradal qaul an-nafsi qayyadahu, ketika disebutkan dengan ucapan diri sendiri, Allah mengatakan di situ yaquluna fi anfusihim. Ya. Adapun apabila terdengar itu tidak diikat dengan fi anfusihim. Maka jelas tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Dan Allah berbicara pun juga, Pak, ya, sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat bicara ini adalah sifat zatiyah fi'liyah. Dari satu sisi sifat bicara itu sifat zatiyah karena Allah tidak bisu. Tapi juga dari satu sisi ia adalah sifat yang berhubungan dengan kehendaknya, perbuatan yang disebut dengan sifatun fi'liyah. Dan keyakinan ini diselisih oleh kaum kullabiyah. Kullabiyah mengatakan Allah berbicara tapi tidak berhubungan dengan kehendaknya. Iya. Kullabiyah itu Ibnu Kullab. Demikian pula Abul Hasan Al-Asy'ari juga sebetulnya mengikuti Ibnu Kullab. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya Ibnu Kullab meyakini Allah beristiwa di atas arsy, Pak. Tapi istiwanya tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Iya. Karena mereka kesesatannya Kullabiyah ini, Ibnu Kullab ini, karena menolak sifat-sifat ikhtiariyah. Semua sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah ditolak sama mereka. Sifat-sifat fi'liyah itu. Faedah yang keempat, fadilatu Isa wa manqibatuhu bi khitabillahi iyyah. Fa inna man khatabahu Allah fadzalika fakhrun lahu bila syakkin. Keutamaan Nabi Isa dan manqibah. Karena Nabi Isa diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa. Fadzalika fakhrun lahu bila syak, dan ini tentu akhi ya kebanggaan. Kalau antum aja diajak bicara sama Pak Presiden langsung, wah bangga rasanya. Gimana kalau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Faedah yang kelima, anna Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'a Isa bi jismihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa dengan badannya ke langit. Karena Allah mengatakan di situ, ya, wa rafi'uka, dan aku akan mengangkat kamu. Maka diangkat oleh Allah badannya.
Tidak seperti sebagian orang mengatakan yang diangkat rohnya, enggak. Roh dan badannya ke langit. Kalau ada yang bertanya, di langit kan enggak ada oksigen, terus gimana Nabi Isa nafasnya? Antum kepo. Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu semua mudah. Faedah yang keenam, misbatu manqibah li Rasulillah SAW. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samawati as-sab' hatta ikhtaraqaha kullaha wa huwa yaqdan. Wa Isa lam yurfa illa wa huwa na'im. Penetapan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Isa, Pak, diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan tidur. Allah mengatakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu, maksudnya menidurkan kamu. Iya. Sedangkan Rasulullah SAW naik ke langit dalam keadaan sadar, tidak tidur. Berarti itu menunjukkan akan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketujuh, manqibah li Isa ukhra haitsu qala wa rafi'uka ilayya fa adhafa raf'ahu ila nafsihi azza wa jalla. Keistimewaan untuk Nabi Isa yang lain. Itu Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Allah tidak mengatakan aku mengangkatmu ke langit. Tapi Allah mengatakan aku mengangkatmu kepadaku. Dan ini tentu ya sebuah keistimewaan untuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Faedah yang ke-8, anna Allah azza wa jalla mana al-adha an Isa alladhi yumkin an yalhaqahu minal kuffar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dari orang-orang kafirin yang ingin menyakitinya. Di mana Allah mengatakan wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah mensucikan kamu dari orang-orang kafir itu. Kan orang-orang Yahudi ya, orang-orang kafir itu ya yang tidak suka kepada Nabi Isa bermakar ingin membunuh siapa? Nabi Isa, Pak. Lalu kemudian sebagaimana pernah kita sebutkan ya, Allah jadikan ya, dan ini ada beberapa pendapat, sebagian mengatakan Allah jadikan salah satu muridnya Nabi Isa wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa pemimpin orang ya, para orang yang ingin membunuh itu Nabi Isa, pemimpinnya diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pemimpinnya ini yang dibunuh dan disalib. Iya. Sebagian lagi mengatakan bahwa semuanya diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi mereka kebingungan. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan mereka. Sebetulnya yang disalib ini siapa? Iya. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke langit, Pak. Faedah selanjutnya, ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman, yang ke-9. Anna kulla man rama Isa bihadha as-su' fahuwa kafir. Semua yang menuduh Nabi Isa dengan keburukan maka dia kafir. Karena Nabi Isa dituduh oleh orang Yahudi apa, Pak? Anak zina. Mereka menuduh Maryam itu berzina. Maka orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa anak zina kafir, murtad dari agama Islam.
Ya, siapapun yang mencaci maki atau mencela atau meledek Nabi Isa, maka kita umat Islam meyakini dia kafir murtad dari agama Islam. Iya. Faedah yang ke-10, anna nusratal atba' nusrah lil matbu'. Bahwa pembelaan terhadap pengikut hakikatnya adalah pembelaan terhadap yang diikuti. Maka ketika kita membela para pengikut Rasul yang betul-betul mereka mengikuti Rasulullah SAW, sebetulnya kita sedang membela Rasulullah SAW juga, Pak. Ya. Faedah yang ke-11, anna atba'a Isa mansuruna ila yaumil qiyamah. Bahwa pengikut Nabi Isa akan dibela oleh Allah sampai hari kiamat. Sekarang jadi permasalahan, Mas. Jadi tadi disebutkan bahwa pengikut Nabi Isa akan dibela sampai hari kiamat. Terus pengikut Nabi Isa sekarang siapa? Hah? Kaum Nasara? Bukan. Kaum Nasara bukan pengikut Nabi Isa. Karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk agar mereka menyembah dirinya. Maka pengikut Nabi Isa yang hakiki siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, ya, kita yang sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan umatnya tauhid, agar Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bahkan Nabi Isa mengabarkan akan kedatangnya Rasul yang terakhir. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan Rasul setelahku nanti namanya Ahmad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi Isa tersebut. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-12, isbatu yaumil qiyamah. Penetapan akan adanya hari kiamat. Karena Allah mengatakan di situ ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faedah yang ke-13, itlaqul fawqiyah al-fawqiyah al-ma'nawiyah. Kata-kata di atas dalam firman Allah di sini, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan menjadikan para pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Apa maksudnya di atas orang kafir pada hari kiamat? Ini adalah fauqiyah ma'nawiyah. Ya, maknanya bahwa mereka di atas mereka diberikan kemenangan dengan hujah dan yang lainnya. Di atas mereka dalam derajat, di atas mereka di dalam keutamaan. Bukan artinya di atas secara hissiyah ya, tapi secara maknawiyah. Faedah yang ke-14, anna marja'al khalaiq ila rabbihim azza wa jalla. Bahwa tempat kembali seluruh makhluk adalah kepada Allah. Semua manusia akan kembali kepada Allah.
Allah berfirman, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-15 kata beliau, itsbatu hukmillah fid dunya wal akhirah. Penetapan hukum Allah di dunia dan akhirat. Allah berfirman, fa ahkumu bainakum. Maka aku akan menghakimi di antara kalian. Ini di akhirat. Ya. Fima apa? Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka aku akan menghakimi di antara kalian apa-apa yang kalian perselisihkan di mana? Di dunia. Iya. Maka Allah akan menghakimi semua yang diperselisihkan oleh manusia, Pak. Perselisihan yang ada di antara kita itu pasti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini walaupun memang sebabnya khusus, tapi lafadznya umum. Iya. Maka dari itu semua perselisihan akan dihakimi oleh Allah. Antum berselisih sama teman antum, pada hari kiamat Allah akan menghakimi. Iya. Tahzir mentahzir sama ustadz, yang ini mentahzir si fulan, yang itu mentahzir si anu, itu semua di hari kiamat akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun di dunia Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apa-apa yang kalian perselisihkan dalam permasalahan apapun, maka hukumnya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang ke-16, bisyaratul mu'minin bi anna khilafahum ma'al kuffar sawfa yajri fihi al-hukmu ala yadil wahid al-qahhar. Kabar gembira untuk kaum mukminin bahwa perselisihan mereka dengan orang kafir itu kelak akan Allah hakimi pada hari kiamat. Iya. Karena sampai detik ini kaum muslimin akan selamanya berselisih dengan orang kafirin, Pak. Karena orang kafir tidak beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Orang kafir mempersekutukan Allah, kita mentauhidkan Allah. Orang kafir tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Faedah yang ke-17. Thubutu 'uluwillahi ta'ala bidzatih. Penetapan ketinggian Allah dengan zatnya. Karena Allah berfirman, wa rafi'uka ilai. Aku akan mengangkatmu kepadaku. Yang namanya mengangkat dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah, Dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah ngapain? Menurunkan. Iya. Ya, tegas bahwa Allah berada di mana? Di atas. Faedah yang ke berapa? 18. Anna marja' al-khalaiq ila Allah nihayatan wa hukman. Wa tempat kembali seluruh makhluk, akhir dan hukumnya semua kepada Allah. Faedah yang ke-19, itsbatul jaza. Penetapan akan adanya pembalasan. Karena Allah berfirman, fa ahkumu bainakum, dan aku akan hakimi di antara kalian. Iya. Maksudnya yaitu hukum yang bersifat balasan, Pak. Hukum pidana. Istilahnya di dunia begitu.
Faedah yang ke-20. Anal khusumata taqa'u bainal mu'minina wal kafirin fi yaumil qiyamah. Bahwa pertengkaran perselisihan yang akan dihakimi oleh Allah dalam ayat ini adalah antara orang beriman dengan orang yang kafir. Faedah yang ke-21, anal ikhtilaf bainal muslimin wal kuffar ikhtilafun jauhari yahkumullahu fi bainahu ula wa haula yaumal qiyamah. Wa ammal ikhtilaf bainal muslimin fima masdaruhu al-ijtihad fa innahu la yuhkam bainahum. لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة. Perselisihan antara kaum muslimin dan orang kafir itu, Pak, dulu perselisihan dalam masalah pokok. Adapun perselisihan di kalangan kaum muslimin yang sifatnya ijtihadiyah, maka pada hari kiamat tidak akan dihukumi oleh Allah. Iya, yang sifatnya ijtihadiyah. Seperti misalnya perselisihan masalah apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Apakah ketika telunjuk ya digerak tasyahud digerak-gerakan apa tidak. Itu kan masalah ijtihadiyah, Mas. Maka menurut Syekh Utsaimin ya, yang seperti ini tidak akan dihukumi oleh Allah, tidak akan dihakimi. Ya kenapa? Ya karena kata beliau pada hakikatnya mereka sebetulnya para ulama tidak berselisih dalam artian mereka tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lainnya. Kenapa? Kan itu masalah ijtihadiyah. Dan masalah ijtihadiyah memang tidak boleh dipasangkan kepada orang lain. Masalah ijtihadiyah pun juga tidak boleh menyebabkan kita mengkafirkan orang lain atau menyesatkan orang lain, tidak boleh. Karena itu masalah-masalah ijtihadiyah. Iya. Faedah yang ke-22, isbatu ilmillah. Penetapan akan ilmu Allah. Di mana Allah berfirman, fa ahkumu bainakum. Maka aku akan menghakimi di antara kalian. Idza hukma illa ba'da ilm. Dan tidak mungkin menghakimi kecuali setelah punya ilmu. Maka itu menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Syekh Utsaimin min fawaidi qaulihi ta'ala. Sekarang faidah-faidah ayat yang ke-56 dan 57. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun orang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala-pahalanya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim itu. Ya.
Apabila seorang wanita yang berumur 40 tahun ingin menikah tapi belum ada jodoh, apa yang saya lakukan agar memantaskan diri agar lebih baik, sedangkan fitrahnya seorang wanita itu menunggu dan dipilih? Apakah tanpa usaha jodoh itu bisa datang sendiri? Ya, tentunya memang jodoh di tangan Allah, tapi jodoh itu berhubungan dengan usaha juga. Artinya berusaha untuk mencari jodoh dengan menghubungi misalnya channel-channel, ya, ikhwan-ikhwan atau akhwat yang bisa, memang mereka biasa mempertemukan ikhwan akhwat. Cobalah usaha dulu. Ana mempunyai ibu dan ibu Ana mempunyai 5 saudara. Salah satu dari 5 saudara dia nggak mau ngurusin ibunya, sedang sakit. Padahal Allah sudah memberi kelebihan harta, mobil, rumah, dan begitu anaknya merampas harta ibunya sampai ibunya menangis. Bagaimana solusinya? Ana mempunyai ibu dan ibu Ana mempunyai 5 saudara. Salah satu dari 5 saudara dia nggak mau ngurusin ibunya. Nah ini ibunya kemana ini? Berarti ibunya ibu, nenek dong. Iya. Nah, kamu punya ibu. Kenapa ibu kamu tidak berusaha juga untuk berbakti kepada ibunya? Ya, kalau misalnya ibu kamu punya 5 bersaudara, ya, dan salah satu dari 5 saudara ada yang nggak mau ngurusin ibunya, berarti sisa berapa? 4. Kalau 1 saja nggak mau, itu dosa mereka. Yang 4 kemanain? Ya, yang 4-nya kemana? Maka yang 4-nya ini yang berusaha untuk berbakti kepada ibunya. Yang 1 ini durhaka, dan dosanya orang durhaka itu, ya Pak, biasanya adabnya dipercepat di dunia dan akhirat. Gak berkah hidupnya. Allah musta'an. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.